Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Jombang mencapai puluhan ribu kasus seiring meningkatnya suhu pada musim kemarau. Sejak bulan Januari 2023, 31 ribu laporan kasus ISPA masuk di 34 puskesmas dan rumah sakit, sehingga diduga jumlah warga yang terserang lebih banyak. Banyaknya kasus ISPA di Jombang ini diduga disebabkan musim kemarau yang masih terjadi hingga September tahun ini. Cuaca panas ekstrem membuat daya tahan tubuh menurun sehingga memudahkan seseorang terserang ISPA, baik jenis pneumonia, bronkitis, sinusitis maupun rakitis. Serangan ISPA ini menjangkiti segala umur dari balita, anak hingga dewasa. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sejak bulan Januari hingga Juli tahun 2023 terdapat sekitar 31 ribu laporan kasus ISPA yang masuk di 34 puskesmas dan rumah sakit di Jombang. Dinas Kesehatan menduga warga yang terserang ISPA lebih banyak sebab sebaran kasus penyakit itu merata di seluruh wilayah kecamatan di Jombang. Penyakit ISPA bisa pneumonia, bronkitis, sinusitis maupun laringitis dan faringitis. Faktor penyebabnya mungkin ya karena kemarau kepanjang, kemudian musim kemarau panjang kan banyak debu dan sebagainya. Kemudian untuk anak-anak atau balita itu ya kerentanan tubuh atau imunitas tubuh. Untuk di Jombang sendiri yang menjadi penyebab utamanya apa? Yang utamanya saya kira masih ini faktor cuaca yang musim kemarau panjang ini, kemudian imunitas dari anak-anak itu. Untuk kalau kita bandingkan dengan Jakarta yang polusi udara, saya kira belum sampai ke situ. Dinas Kesehatan mengimbau warga menjaga kebersihan dan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi agar tidak mudah terserang penyakit akibat turunnya imunitas tubuh. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, sejak 1 bulan terakhir harga beras di Kota Kediri melonjak. Beras premium bahkan tembus Rp16.000 per kilogram. Untuk menekan naiknya harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lamongan bersama Perum Bulog gencar menggelar operasi pasar. Harga beras premium di Pasar Pahing Kota Kediri Selasa tembus Rp16.000 per kilogram dari sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Sementara beras medium Rp13.000 per kilogram dari Rp11.000 per kilogram. Terus melonjaknya harga membuat sejumlah pedagang tak berani menyetok atau kulak beras dikarenakan takut tak ada pembeli. Yang paling mahal sampai berapa, Mbak? Sampai 13,5. Terus ada yang premium berapa, Mbak? Premium Per kilonya? per kilonya ada yang 15, ada yang 16 yang jual. Cuma saya nggak jual. Karena itu Mbak? kemahalan. Kenapa Orang-orang nggak jual? kalau tahu harganya langsung nggak jadi beli. Yang penting sekarang nggak milih merek, sekarang yang penting enak. Oh, berarti Enak, murah. stoknya dikurangi berarti untuk yang premium, Stok Mbak ya? dikurangi untuk yang premium. Mahalnya harga beras ini diduga terjadi akibat gagal panen di sejumlah daerah penghasil beras di Jawa Timur, sehingga pasokan beras ke pedagang menyusut. Kondisi itu membuat masyarakat kebingungan, terutama para penjual makanan. Meskipun harga beras mahal, namun sejumlah pedagang tak berani menaikkan harga lantaran takut tak laku. Terus sekarang apalagi sudah jualan nggak begitu rame, terus harga-harga bahan pokok naik. Kalau Mbak sendiri, ini untuk dimasak gitu, jualan untuk nasi ya? Iya, jualan soto. Jualan soto dengan harga mahal ini. Ya mumet akhirnya. Kalau kita mau naikkan harga sotonya kan juga kasihan. Kalau nggak dinaikkan kita kan juga dapatnya kepres akhirnya kan gitu. Sementara di Lamongan mencegah terus naiknya harga beras, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Perum Bulog gencar menggelar operasi pasar, salah satunya di depan pasar tradisional Sidoarjo. Sebanyak 5 ton beras digelontorkan. Beras yang dijual lebih murah, seperti beras medium 5 kg dijual Rp51.000 atau Rp10.200 per kilogramnya. Sedangkan di pasaran harganya Rp12.000
hingga Rp13.000 per kilogram. Ada beras murah di sini. Berapa harga? Biasanya tuh kalau per 10-nya 12.000, tapi sekarang tuh sudah naik 15.000. Terus kalau beras ini harganya berapa ini? Ini beras ini 5 kilonya 51.000. Satu orang dapat sehari. Terbantu nggak dengan adanya ini? Saya Mbak, nggak apa-apa. Terbantu nggak dengan adanya beras murah ini? Sangat terbantu sekali kalau ada sistem seperti ini, Pak. Usaha ini selain yang dilakukan oleh Bulog sendiri, dengan kita kolaborasi, per hari ini kita memasifkan banyak pengecer. Hampir di pasar di seluruh Lamongan ini ada sekitar 72 pasar. Sama fungsinya seperti OP, cuman kita akan lebih enak kalau banyak pengecer, sehingga masyarakat di beberapa pasar di Lamongan ini juga tidak terkendala kaitannya dengan ketersediaan beras, terutama beras murah. Rencananya operasi pasar beras murah ini terus dilakukan untuk menekan melonjaknya harga beras. Danu Sukendro dan Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Kediri dan Lamongan. Saudara, kebakaran juga terjadi di puncak Gunung Welirang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Api yang membakar hektaran lahar ilalang kering itu diduga disebabkan merembetnya api yang membakar Gunung Arjuna di Malang. Kebakaran terjadi di puncak Gunung Welirang yang berada di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Senin malam. Titik api terlihat hingga radius 5 km di ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Hembusan angin yang begitu kencang mempercepat sebaran api yang membakar padang ilalang kering. Petugas Tahura Raden Suryo, relawan dan BPBD Kabupaten Mojokerto berupaya memadamkan api. Menurut warga, api yang membakar puncak Welirang ini diketahui sejak Senin dini hari. Diduga disebabkan merembetnya api yang membakar Gunung Arjuna di Malang. Gunung Welirang, tepatnya di lereng utara, tepatnya di atasnya Pacet, Mas. Oh, itu dari kapan terbakarnya ini? Info dari warga sekitar itu kejadiannya udah dari kemarin. Kemarin? Sekitar jam 1 dini hari. Dini hari, terus sampai saat ini masih terbakar? Sampai saat ini masih terbakar. Menurut informasi dari warga, dari pagi udah banyak petugas, mungkin dari relawan, BPD atau Tahura yang naik ke atas. Kebakaran padang ilalang di puncak Welirang sudah terjadi 2 kali di musim kemarau tahun ini. Warga khawatir api menyebar hingga ke lahan pertanian. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, kebakaran hebat terjadi di area lahan kering proyek pembangunan kilang minyak di Kabupaten Tuban. Api cepat membesar karena kencangnya hembusan angin yang menyambar tumpukan kayu. Area lahan kering untuk proyek pembangunan kilang minyak Grassroots Refinery GRR di Desa Sumur Geneng, Kabupaten Tuban, Senin sore terbakar hebat. Dalam hitungan menit, api menghanguskan hektaran hutan di kawasan tersebut. Sebanyak 13 mobil pemadam kebakaran dan mobil suplai air diterjunkan ke lokasi. Besarnya kobaran api membuat petugas kesulitan memadamkannya, sehingga petugas PMK hanya mencegah api agar tidak merembet dengan membasahi area sekitar. Ini area semak belukar lahan kosong ya. Cuma di dalamnya ada kayu-kayu kering kan gitu. Ada akar-akar pohon yang habis tebangan itu kan. Kan itu permasalahannya. Lahannya milik siapa dong? Dalam? Lahannya milik siapa? Lahannya ya milik Pertamina. Milik Pertamina. Dan sampai saat ini kendala yang dialami dalam pembahasan apa dong? Sementara ini kita kesulitan untuk melawan angin. Sementara kalau dari timur kita pintu masuknya yang tidak ada. Jadi pintu masuknya yang tidak ada. Ini kita coba sisir dari sebelah selatan, yang ini tidak melawan angin. Kita jaga bahwa ini tidak meluas dan tidak sampai melompat jalan. Mudah-mudahan nanti bisa segera diatasi lah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, 50 hektar hutan di lereng Gunung Gede Ponorogo terbakar. Kobaran api hampir menghanguskan lebih dari separuh gunung milik perhutani KPH Madiun tersebut. Kebakaran terjadi di lereng Gunung Gede di Kecamatan Selahung, Ponorogo, Senin malam.
Kobaran api menghanguskan lebih dari separuh gunung milik perhutani KPH Madiun, petak 110 sampai 115, yang terdiri dari tanaman jati, alba, dan pohon pinus tersebut. Mengantisipasi meluasnya kebakaran, 1 unit mobil damkar dan mobil penyuplai air BPBD Ponorogo dikerahkan. Melihat titik api itu jam 12.30-an, terus saya langsung telepon orang perhutani, ternyata lagi nanganin di Truneng. Selanjutnya setelah 15 menit api udah besar, Mas. Ini gunung apa, Mas? Gunung gede. Ini yang terbakar apa? Gunung apa aja, Mas? Yang terbakar banyak, Mas. Ini ada pinus, jati, kalobak. Kapolsek Bungkal mengatakan setidaknya ada 50 hektar lahan hutan terdampak kebakaran ini. Akses yang terjal dan banyaknya pohon pinus yang terbakar menyulitkan upaya pemadaman. Pusat api awal mula dari daerah Gunung Gajah, Gunung Gede dari wilayah Slaung, jadi merambah ke wilayah Bekari dan Koripan, dan kurang lebih itu 50 hektar lah. Itu lahan yang tanamannya termasuk kayu jati, alba, dan pinus. Yang disayangkan juga pinusnya itu mungkin api belum bisa padam karena pinus mengandung minyak itu, jadi terbakar. Kita pantau dari wilayah Bekari dan Koripan sini. Hingga Senin malam api masih menyala. Petugas dibantu warga terus berupaya melakukan pemadaman. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, Timnas sepak bola senior menggelar latihan perdana setibanya di kota Surabaya jelang laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Latihan yang digelar di lapangan Tor diikuti 19 pemain. Pemain naturalisasi Shane Patinama dipastikan absen karena masih cedera. Sejumlah pemain timnas senior beserta pelatih dan manajemen tiba di kota Surabaya jelang laga FIFA Matchday melawan timnas Turkmenistan tanggal 8 September 2023 mendatang. 19 pemain langsung menjalani pemusatan latihan di lapangan Tor dengan dipimpin pelatih Sinteyong. Pemain rencananya latihan kebugaran dahulu sambil menunggu pemain lain tiba. Sinteyong mengatakan bahwa pemain naturalisasi Shane Patinama dipastikan absen dalam laga kali ini karena masih cedera. Shane Patinama tidak jadi bergabung, coach, atau seperti apa? Shane 같은 경우는 뭐 어떻게 합류 안 하는 걸로 되는 건가요? Shane 합류 못 한다고. Shane kan nggak bisa, kemungkinan besar nggak bisa. Ya, total hari ini yang ikut latihan berapa, coach? 오늘 몇 명 훈련 선수, 몇 명이 훈련에 참가했는데? 지금 아는 선수 하도 많아서 몇 명이 정확히 기억을 못 한다고. 얘기할까요? 아예 19명 했다고요. 예. Hari ini selain pemain yang belum datang sama cedera, 19 pemain yang ikut latihan. Rencananya laga FIFA Matchday ini digelar hari Jumat tanggal 8 September 2023 mendatang di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga persahabatan resmi kalender FIFA ini digelar karena ada jeda internasional di bulan September. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Paramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.